Hah? Anime The Game No Life Season 2 itu cuma mitos? Tahan dulu, dengarkan dulu penjelasanku. 高鳴ることが伝えてく重なる音と流れる想いをもう離さないと約束しよういつでも君が寂しくないように Hai semua, selamat datang dan bertemu lagi dengan Guduto di channel Revindo Reviewer Indo, yang dimana kita akan membahas tentang anime, manga, dan jajapangan yang ada dan berbagi teori. Di video kali ini saya bakal berbagi teori tentang anime No Game No Life Season 2 kenapa lama tayang. Anime ini pertama kali tayang pada tahun 2014 dan jika dihitung sampai sekarang sudah sekitar 6 tahun sejak perilisan pertama anime ini. Oke, sebelum kalian komen di kolom komentar, gue cuma mau ngasih tahu kalau semua ini hanya sekedar teori saja. Jadi, teoriku itu bisa saja salah dan bisa saja benar. Dan, jika kalian punya teori sendiri terhadap anime ini kenapa lambat tayang, silahkan bagikan teori kalian di kolom komentar. Sebelum ke masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini, nyalain juga notifikasinya, dan juga like dan share juga video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu alasan No Game No Life Season 2 lambat tayang. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu kalau anime ini mengambil volume light novelnya dari volume 1, 2, dan 3. Dan ending di season satunya di anime saat mereka menentang Old Deus ada pada volume ke-7. Dan untuk sejauh ini volume light novelnya mencapai sekitar 10 volume. Oke, sebelum gue masuk ke teorinya, gue bakal jelasin sinopsis dari anime ini. Anime ini berfokus pada seorang kakak beradik yang dipanggil ke sebuah dunia yang semua peraturan pada dunia itu berdasarkan game dan taruhan. Mereka dipanggil ke dunia itu oleh seorang dewa yang bernama Ted untuk menggemban ras Imanity atau biasa disebut dengan manusia, dan dia berharap agar Sora dan Shiro bisa datang ke singgasananya dan mengalahkan dia suatu hari nanti. Hal yang membuat anime ini menarik adalah ceritanya yang anti mainstream dari saat hari pertama perilisan anime ini sampai sekarang. Nilai jual tertinggi dari anime ini adalah fan service yang disediakan dari anime ini. Anime ini memiliki rating yang bisa dibilang cukup baik, yaitu 8,29 untuk anime season satunya. Dan anime movie-nya dengan judul No Game No Life Zero yang merilis pada tahun 2017 mendapatkan rating sebesar 8,45. Anime ini digarap oleh studio Madhouse. Visual dari anime ini cukup baik, kontras dan pewarnaannya membuat suasana fantasi dari anime ini jadi terasa. Jadi pertanyaannya, kenapa anime ini tidak mendapatkan season lanjutan padahal ratingnya sudah sebagus itu dan keuntungan yang mereka dapatkan juga cukup tinggi? Berikut ini adalah teori yang akan gue berikan. Yang pertama adalah Easter egg. Seperti yang kalian tahu, anime ini adalah anime yang mengambil tema berdasarkan game. Dan tentu saja, game juga tidak lepas dari Easter egg dari sebuah game dari studio produksi yang sama atau studio produksi yang berbeda. Anime ini juga memiliki Easter egg yang dipertunjukkan dalam anime ini. Kenapa gue masukin teori ini ke dalam alasan season 2 nya lambat tayang adalah karena anime ini memiliki terlalu banyak Easter egg. Tanpa kalian sadari, Easter egg bisa menjadi salah satu sarana promosi. Kenapa demikian? Karena hadirnya suatu objek dari sebuah film lain muncul pada sebuah film. Masih belum paham? Gue bakal jelasin secara singkat dan jelas. Bayangkan, di anime No Game No Life Season 1 itu banyak Easter egg-nya, terutama Easter egg dari anime JoJo Bizarre Adventure. Bayangkan, ada yang nonton animenya terus sadar dengan Easter egg-nya dan menguploadnya di Facebook atau media-media lain dengan caption, "Wah, aku nemuin Easter egg di anime No Game No Life nih." Tentu saja orang yang belum nonton anime JoJo tadi itu bakal bertanya seperti ini, "Good anime?" atau "Animenya seru nggak?" Dan jika si pengepost itu menjawab, "Ini Easter egg dari anime JoJo, animenya itu seru banget." Dan tentu saja orang yang komen tadi akan tertarik dan menonton anime JoJo tersebut. Dan jika dia merasa seru dan terbawa cerita terhadap anime itu, dia pastinya bakal memberikan rating tinggi pada anime itu melalui MyAnimeList atau situs-situs lainnya. Dan dengan kejadian seperti itu, studio yang membuat JoJo Bizarre tadi akan mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari studio yang membuat anime No Game No Life tadi. Dan ini bisa dibilang promosi tanpa sengaja. Masih belum paham? Ulangi lagi penjelasanku tadi sampai kalian paham. Sebenarnya promosi yang gue maksud itu gak terlalu berpengaruh pada sebuah film atau anime, karena Easter egg biasanya tersembunyi, jadi banyak penonton yang tidak akan sadar. Tetapi di anime No Game No Life ini, Easter egg-nya dipasang secara terang-terangan. Biasanya Easter egg itu digunakan untuk referensi untuk mengalahkan musuh mereka. Misalkan saat Sora menjelaskan tentang hal seperti Steins Gate dan anime lain pada episode 11 atau 12. Contoh Easter egg yang gue temuin di anime ini adalah contoh seperti Easter egg JoJo tadi,
dan Easter egg dari anime Hyouka saat dia berkata "Watashi kimi narimasu" dengan efek dan ekspresi yang khas dengan citanda Eru dari anime Hyouka. 申し訳ございません。思考を読める獣と違い、私気になります。 Yang kedua adalah studionya adalah Madhouse. Untuk teori yang kedua ini gue bakal lebih ngelurusin pendapat orang-orang yang berkata anime No Game No Life tidak mendapatkan season lanjutan karena studionya adalah Madhouse. Ya, emang studio ini terkenal karena banyak anime garapan mereka yang tidak mendapatkan season lanjutan, sedangkan Overlord sudah mendapatkan 3 season. Mereka itu memiliki alasan tersendiri kenapa mereka tidak melanjutkan anime garapan mereka yang bakal gue bahas di teori ketiga. Jika kalian masih berpikir begitu, gue bakal jelasin kenapa Madhouse tidak memberi garapan season 2 terhadap anime mereka. Singkatnya, jika kalian masih mikir gitu, gue bakal bertanya ke kalian, kenapa mereka membuat anime No Game No Life movie dari novel volume ke-6 padahal studionya adalah Madhouse? Ya, itu berarti pihak studio tidak menutup mata pada anime No Game No Life ini. Sekali lagi, jika kalian berpikir lebih luas dan lebar, membuat garapan season 2 dari sebuah anime itu benar-benar sulit. Mengingat jika anime No Game No Life ini mendapatkan season 2, maka protagonis yang bakal muncul bertambah banyak. Dan jika kalian yang belum baca novelnya, protagonis yang muncul di anime itu banyak banget. Kalian bayangkan aja, dengan banyaknya karakter yang seperti itu, seiyuu dari protagonis itu tersebut siapa coba? Dan berapa pengeluaran studio tersebut untuk membayar seiyuu tersebut? Kalian kira Rie Takahashi bakal masuk gitu terus masuk mainin peran sebagai Plum dari ras Dampir? Atau Amamiya Sora gitu bakal isiin suara Ratu Siren yang bakal mereka selamatin? Ya enggak lah bujang, mereka itu dipilih semua melalui audisi. Lu kira karena mereka semua terkenal, mereka bakal langsung diterima gitu kalau nawarin diri? Belum lagi urus lagu opening atau ending, siapa yang mau isiin coba? Lu kira Lisa, Aoi atau Konomi Suzuki gitu bakal langsung mainin isiin? Ya enggak lah bujang, setidaknya mikir dulu lah. Kasus copyright. Buat kalian yang belum tahu, pada tahun 2014 light novel No Game No Life ini mendapatkan laporan hak cipta atau lebih dikenal dengan copyright. Novel ini mendapatkan pelanggaran hak cipta karena ilustrator dari novel anime No Game No Life ini melakukan tracing terhadap ilustrasinya. Buat kalian yang gak tahu apa itu tracing, singkatnya tracing itu adalah jiplak atau menjiplak suatu karya orang. Misalkan, kalian dulu karena nggak tahu gambar malah ngejiplak gambar dari buku warna. Ya, kira-kira seperti itu. Hal ini pertama kali disadari dari akun Twitter @Rotifelright dengan memosting lengkap dengan karya asli dan hasil karya tracing. Dan jika kalian ingin mencari akun Twitternya tersebut, sekarang akun itu sudah ditutup. Jadi kalian gak bakal bisa cari lagi. Dan untuk sekarang gue bakal coba menunjukkan gambar-gambar tersebut. Mengingat gue yang gak punya akun Twitter, mungkin bakal sulit untuk nemuannya. Apalagi akun Twitternya udah ditutup ya kan? Nah, yang kalian lihat di layar sekarang itu adalah hasil karya asli dan hasil tracing. Gimana? Mirip bukan? Seperti yang gue bilang tadi, novel ini terkena hak cipta karena tracing yang dilakukan. Tetapi hal tersebut sudah diatasi oleh sang kreator yaitu Kamiya Mayu dengan cara meminta maaf sekalian mengganti rugi kepada para pemilik asli karya tersebut. Tetapi menurut gue pribadi itu bukan melakukan tracing, melainkan hasil referensi. Jika kalian melihat sisi negatifnya, memang terdengar seperti kasus tracing. Tetapi jika kalian melihat karya lain, ini itu hanya sekedar hasil referensi saja. Karena jika kalian melihat baik-baik hasil karya ilustrator itu tidak sepenuhnya mirip. Sedangkan kalau sering melakukan tracing itu, mulai dari background sampai karakternya bakal sama. Hanya saja beda di bagian pewarnaannya saja. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah ilustratornya melakukan tracing? Atau hanya sekedar melakukan referensi saja? Komen di bawah. Yang kelima, penjualan yang tidak laris. Sebenarnya gue udah nggak tahu mau nulis apa. Akhirnya gue buka pertanyaan di Facebook yaitu kenapa anime No Game No Life tidak mendapat season 2. Dan komen yang gue dapatkan itu sebagian besar karena tentang hak cipta tadi. Dan akhirnya gue menemukan sebuah komen yang berkata karena penjualan light novelnya yang gak terlalu laku di Jepang, jadi studionya males buat lanjutin anime, katanya. Menurut gue ini salah. Karena pada tahun 2014 quarter time di novel anime No Game No Life ini menduduki peringkat 9 dengan novel yang terjual sebanyak 255.348 kopi yang terjual. Dan menurut kabar yang kau dapat, pada tahun 2017 novelnya menduduki peringkat ke-7 novel terlaris menurut Oricon. Dan pada tahun 2018 novelnya menduduki peringkat ke-10 di tempat light novel terlaris. Jadi kesimpulannya, tanggapan seperti tadi itu sepertinya salah. Karena light novel No Game No Life selalu menduduki top 10 novel terlaris selama 3 tahun.
Oke, mungkin segitu aja dulu untuk teori kali ini. Jika kurang jelas atau kecepatan, silahkan kalian tanya aja di kolom komentar. Nanti gue bakal jawab. Jika kalian punya teori sendiri, silahkan komen di bawah. Seperti yang gue bilang tadi di awal, ini tuh hanya sekedar teori saja. Jadi kalian jangan terlalu berharap dengan teori yang gue berikan, karena ini bisa saja salah atau benar. Dan jika kalian berpikir anime ini bakal pindah studio, rasanya nggak deng. Mungkin karena mengingat anime ini mendapatkan rating yang bagus banget. Studio macam apa yang membuang salah satu anime terlaris dari studio produksi mereka? Jangan lupa add Facebookku dengan nick @dta dan follow Instagramku di @kristaltoja. Karena aku suka buat AMV dan makin aku bakal kasih pemberotan penting tentang channel YouTube ini. Misalkan aku mau ada giveaway atau Q&A atau hal-hal lainnya. Untuk lebih lengkapnya langsung saja ke link deskripsi video untuk menuju akun Instagramku atau Facebookku. Akhir kata, gue Duta dari channel Revindo Reviewer Indo. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sayonara. Sa, gameを始めよう。